Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kori Al-Afif, NIM 19042078, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil KKL dari mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup, yaitu yang berjudul Upaya Dinas Pertanian dalam Mengendalikan Hama pada Lingkungan Hidup Pertanian Masyarakat Studi Kasus Dinas Pertanian masing-masing. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Artadini Akmal, SAP MPA, selaku dosen pengampu mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup, serta Bapak Henry Gustinata, SP, sebagai Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Kecamatan Kubung, dan Bapak S. Sabar, SP, sebagai Petugas Pengendali Organisme Tumbuhan, sekaligus Koordinator Bidang Pertanian. Baiklah, kita masuk saja pada materinya. Pengendalian dapat diartikan sebagai proses cara perbuatan mengendalikan, sedangkan hama merupakan salah satu jenis organisme pengganggu tanaman yang keberadaannya sangat tidak diinginkan karena besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat aktivitas hidup dari organisme ini pada tanaman. Pengendalian hama adalah upaya pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman dengan teknik pengendalian dalam satu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomi dan kerusakan lingkungan hidup dan menciptakan pertanian yang berkelanjutan. Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme atau variabel yang tidak hidup. Menurut Munajat Danusopar Saputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup, serta kesejahteraan manusia dan jasa-jasa hidup lainnya. A. Data kuliah kerja lapangan atau KKL. Sebagai sebuah kecamatan yang cukup maju dalam hal industri, masyarakat Kecamatan Kubung masih banyak mengandalkan bidang pertanian. Nagari-nagari di sini terbilang memiliki lahan tani yang cukup luas dengan luas 3.288,9 hektar serta secara keseluruhan, dan sawah tanah hujan saja 326 hektar. Berikut ini adalah ukuran luas pertanian dari desa-desa di Kecamatan Kubung. Kita lanjut pada komoditas-komoditas yang mengalami masalah hama. Ada 7 komoditas utama pertanian yang terkena masalah hama. Pertama, padi. Adalah tanaman budidaya yang paling penting di era sekarang. Hama-hama yang menyerang padi diantaranya penggerek batang padi, wereng batang coklat, tikus, kresek, tungro, dan kerdil rumput. 2. Jagung. Merupakan tanaman semusim, siklus hidupnya dalam 80-150 hari. Hama yang biasa menyerang tanaman jagung ini adalah ulat gerayak, penggerek tongkol, tikus, penggerek batang, dan lalat bibit. Selanjutnya, kedelai. Adalah komoditas pangan yang memiliki kandungan protein nabati tinggi. Menjadi komoditas pangan. 3. Kedelai. Adalah komoditas pangan yang memiliki kandungan protein nabati tinggi. Bisa digunakan di rumah tangga, industri, serta benih. Namun untuk mendapatkan kedelai dengan kualitas bagus, terhalang adanya hama yang menyerang, yaitu ulat gerayak, penggerek polong, tikus, penggulung daun, lalat kacang, dan ulat jengkal. 4. Ubi. Sering juga disebut ketela pohon atau singkong. Bisa mencapai ketinggian 7 meter. C. Bentuk pengendalian hama oleh BPP Kecamatan Kubung. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kubung bertanggung jawab pada Dinas Pertanian setempat dalam mengurus masalah pertanian. BPP Kecamatan Kubung sendiri dalam pengendalian hama memiliki 2 metode yang dilakukan, yaitu pertama, sistem tanam jajar legowo, dengan memberi penyuluhan serta mengajak para petani menerapkan sistem bertanam jajar legowo. Sistem ini adalah suatu strategi penanaman padi dengan menselang-selingkan antara 2 atau lebih baris padi dan diselingi 1 baris kosong. Sistem ini dapat menghasilkan produksi padi yang tinggi. Selain itu juga mempermudah petani dalam mengaplikasikan pupuk dan juga mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Selanjutnya, dengan mengandalkan bantuan dalam bahasanya hama oleh petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan atau POPT. POPT adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian untuk melakukan kegiatan pengamatan, penerkaan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Sebelumnya, pihak BPP akan melihat keadaan tanaman para warga. Lalu saat kelihatan butuh bantuan, mereka akan melakukan rapat dulu, lantas baru melaporkannya ke Dinas Pertanian.
dari Dinas Pertanian ini kemudian mengutus POPT ke lahan pertanian yang dimaksud. Bila itu hama tikus, akan mengadakan pengendalian lubang-lubang tikus di sawah. Bila hama wereng atau tanaman, akan melakukan pengasapan, menyemprot racun atau cairan khusus hama. Kesimpulan, Kecamatan Kubung memiliki warga yang mengandalkan hidup pada bidang pertanian dengan melihat luasnya lahan yang dimiliki warga. Namun tentu ladang pertanian tak lepas dari serangan-serangan hama yang mengganggu kualitas hasil panen petani. Untuk itu perlu adanya upaya pengendalian hama. Pengendalian hama sendiri ialah upaya pengendalian serangan organisme pengganggu tanaman dengan teknik pengendalian satu kesatuan untuk mencegah timbulnya kerugian secara ekonomi dan kerusakan lingkungan hidup dan menciptakan pertanian yang berkelanjutan. Beberapa upaya pengendalian hama yang dilakukan oleh BPP Kecamatan Kubung adalah menerapkan program sistem tanam jajar legowo dan memakai bantuan petugas POPT. Berikut adalah beberapa dokumentasi pengendalian hama yang diberikan oleh Kepala BPP Kecamatan Kubung. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.